Tugas 2.2.A.9 Koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional bersama saya Wasriati Sari Dewi, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Pematang Siantar, dengan fasilitator Ibu Yaya Masita dan pengajar praktik Bapak Darwin Antoni Manurung. Halo Bapak Ibu Guru, pernahkah Bapak Ibu Guru merasa stres, marah, muak karena tugas yang menumpuk, tugas mengajar, tugas tambahan, atau menghadapi tingkah siswa? Selain guru, murid pun mengalami situasi yang sama. Selain tugas-tugas akademik, menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, hubungan antar teman, mencapai kemandirian dan tanggung jawab diri dalam keluarga dan masyarakat, menyiapkan rencana studi dan karir, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pembelajaran sosial emosional dapat membantu menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang kompleks ini. Baik guru maupun murid membutuhkan berbagai bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat mengelola kehidupan personal maupun sosialnya. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional adalah yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional dapat diimplementasikan dalam beberapa cara. Yang pertama, mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Dan yang keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Kesadaran penuh sangat relevan dan penting bagi siapapun untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan bahagia dan optimal. Kesadaran penuh dapat menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih yang akan berpengaruh pada keputusan yang lebih responsif dan reflektif. Salah satu latihan berkesadaran penuh adalah dengan menggunakan teknik STOP. S. Stop, berhenti sejenak dari aktivitas. T. Take a deep breath, tarik nafas dalam-dalam. O. Observers, amati apa yang dirasakan pada tubuh, pikiran, dan perasaan. Dan P. Proses, lanjutkan kembali aktivitas. Keterkaitan antar materi. Pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pendidikan Ki Haji Abdewantara. Menurut KHD, pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. KHD mengatakan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Selaras dengan pemikiran KHD, pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh adalah upaya untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong bertumbuhnya budi pekerti selain aspek intelektual. Dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan dalam diri seorang murid, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara mereka sendiri. Ketiga komponen ini disebut dengan kebutuhan belajar murid. Jika kebutuhan belajar terpenuhi dan kesiapan sosial emosionalnya tidak diabaikan, maka well-being akan tercipta di dalam kelas antara guru, murid, dan sekolah. Nah, apa itu well-being? Well-being adalah kesejahteraan hidup, yaitu kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri.
Well-being yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Yang kedua, memiliki ketangguhan atau daya lenting dalam menghadapi stres. Yang ketiga, terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Dan yang keempat, well-being yang optimum akan mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Pembelajaran berdiferensiasi maupun pelajaran sosial emosional harus diimplementasikan dengan sengaja dan terus-menerus sehingga akan menjadi budaya positif di sekolah.